Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan penjelasan kaitan dengan hasil output regresi linear berganda. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana proses langkah-langkah di dalam melakukan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS. Untuk linknya Anda bisa lihat di bagian deskripsi di video ini. Ini adalah hasil output SPSS. Di bagian atas kita akan menemukan tabel model summary. Nah, tabel ini memuat apa? Kita lihat penjelasannya adalah yang pertama, nilai R ini menunjukkan adanya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan interpretasi koefisiennya adalah jika nilai R-nya antara 0,8 sampai dengan 1, ini menunjukkan tingkat hubungan yang sangat kuat. Kemudian 0,6 sampai dengan 0,7,99 tingkat hubungannya kuat. 0,4 sampai dengan 0,599 tingkat hubungannya cukup kuat. 0,20 sampai dengan 0,399 tingkat hubungannya rendah. Dan yang terakhir adalah 0,00 sampai dengan 0,199 tingkat hubungannya sangat rendah. Ini merupakan interpretasi dari nilai R. Kemudian yang berikutnya adalah nilai R square. Nilai R square itu apa? Nilai R square itu menunjukkan besar kecilnya sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat. Atau dengan kata lain, besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, kalau kita melihat rumusnya seperti ini, KP sama dengan R kuadrat kali 100%. Kemudian yang berikut adalah adjusted R square. Adjusted R square ini apa? Nilai adjusted R square juga menunjukkan besar kecilnya sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat atau besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Tetapi ini digunakan jika melakukan estimasi nilai variabel terikat. Kolom berikutnya adalah standard error of estimate. Ini apa? Ini menunjukkan tingkat kesalahan regresi linear. Maka semakin kecil angka ini, maka persamaan regresinya semakin baik. Dan ini adalah contoh membaca hasil outputnya. Yang pertama adalah nilai R. Nilai R ketemu 0,641. Berdasarkan tabel sebelumnya, maka angka ini menunjukkan bahwa hubungan yang kuat antara variabel X dengan variabel Y. Kemudian yang berikutnya adalah nilai R square ketemu 0,410, menunjukkan bahwa variabel X dapat menjelaskan variabel Y sebesar 41,0%, sedangkan sebesar 59,0% dijelaskan oleh faktor lain. Standar errornya 1,1801 menunjukkan tingkat kesalahan regresi linear. Semakin kecil angka ini, maka persamaan regresi semakin baik. Berikutnya kita masuk pada tabel koefisiennya. Dari tabel ini kita bisa membuat sebuah persamaan regresi. Y sama dengan 3,485 plus 0,209 X1 plus 0,220 X2 dan seterusnya. Jadi persamaan regresi ini terbentuk dari nilai yang ada di kolom ini. Nah, yang pertama 3,485. Ini adalah merupakan nilai konstanta. Apa itu konstan atau konstanta? Konstanta itu adalah bilangan tetap atau konstan variabel terikat jika variabel bebasnya bernilai 0. Kemudian nilai X1 sampai dengan X6 ini adalah nilai arah penentu ramalan.
atau dikenal juga dengan prediksi, yang menunjukkan arah peningkatan kalau nilainya positif atau nilai penurunan kalau nilainya negatif variabel Y. Contoh analisis regresi linear berganda. Nah, Y sama dengan 3,485 plus 0,209 X1 dan seterusnya. Membaca nilai koefisien regresinya bagaimana untuk X1, contohnya untuk X1 bahwa besarnya koefisien regresi beta 1 adalah 0,209. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel X1 maka akan meningkatkan variabel Y sebesar 0,209 dan seterusnya. Kalau kita ingin membaca X2 nya bagaimana? X2 nya 0,220. Ini menunjukkan bahwa koefisien regresi beta 2 adalah 0,220. Artinya dengan meningkatnya variabel X2 akan meningkatkan variabel Y sebesar 0,220. Kemudian kita masuk kepada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Artinya kita ingin melihat bagaimana pengaruh secara bersama-sama dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi alfa 5% dengan degree of freedom n min k min 1, di mana n adalah jumlah observasi atau juga jumlah responden dan k adalah jumlah variabel independen. Maka nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut. Ini adalah rumus untuk mencari nilai besaran F hitung. Bagaimana dengan hasil output SPSS-nya? Kita lihat, kita bisa melihat pada tabel ANOVA mana yang menunjukkan nilai F-nya. Nah, sebagai dasar pengambilan keputusan ini ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita bisa melihat nilai F-nya ini. Dasar keputusannya bagaimana? Nah, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sebaliknya, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Ini adalah dasar keputusan yang pertama. Selain kita bisa menggunakan nilai F ini, kita juga bisa menggunakan nilai signifikan. Ini masuk kepada cara kedua. Dasar keputusannya adalah jika signifikansi F lebih kecil dari 5%, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikansi F lebih besar dari 5%, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Contohnya bagaimana? Coba kita lihat tabel ini. Pada tabel ini, nilai F hitung sebesar 5,013 dengan tingkat signifikansi 0,004. Ini artinya apa? Kalau kita melihat dari nilai F hitung, nilai F hitung itu lebih besar daripada F tabel. F tabel itu ketemu 4,1132, sedangkan nilai F hitung ketemu 5,013. Itu artinya dapat disimpulkan bahwa variabel X secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, selain bisa kita lihat menggunakan nilai F, kita juga bisa melihat menggunakan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi di sini ketemu 0,004, artinya lebih kecil dari 5%. Maknanya apa? Variabel X secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian kita masuk pada pengujian hipotesis berikutnya. Pengujian hipotesis ini digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi alfa 5% dengan degree of freedomnya n min k min 1, di mana n adalah jumlah observasi dan k adalah variabel dependen. Maka nilai T hitung dirumuskan sebagai berikut. Ini juga dikenal dengan uji T. Untuk outputnya kita bisa lihat di tabel koefisien.
Sama halnya dengan uji F, uji T ini pun juga memiliki dua cara sebagai dasar di dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah kita melihat dari nilai T-nya. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sebaliknya, jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kita juga bisa melihat dari cara yang kedua. Melihatnya dari mana? Melihatnya dari tingkat signifikansinya. Jika signifikansi T lebih kecil daripada 5%, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sebaliknya, jika signifikansi T lebih besar daripada 5%, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Ini adalah contoh cara membaca hasil regresi variabel X1 terhadap Y. Karena kalau di sini kita melihat secara parsial, apakah X1 berpengaruh terhadap Y, apakah X2 memiliki pengaruh terhadap Y, dan seterusnya apakah X6 memiliki terhadap variabel Y. Ini yang dinamakan secara parsial atau secara sendiri-sendiri. Kita lihat X1 dulu. Hasil regresi variabel X1 itu adalah 2,064, lebih besar daripada T tabel yang sudah ditentukan sebesar 1,7056, dan nilai signifikansi T sebesar 0,047. Ini artinya lebih kecil daripada nilai alfa 5%. Maknanya apa? Maknanya berarti variabel X1 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Oke. Begitu juga kalau kita melihat X2-nya. X2-nya bagaimana? Nah, X2 dengan melihat tingkat signifikan 0,42 lebih kecil daripada 5%, maka variabel X2 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Nah, kemudian bagaimana dengan variabel lainnya? Contohnya X4. X4 0,599. Ini artinya lebih besar daripada 5%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa X4 ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Nah, dari tabel ini kalau kita bisa lihat ada 3 variabel yang tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y, yaitu X4, X5, dan X6. Cukup bisa kita lihat dari tingkat signifikansinya saja, ini sudah melebihi 5% atau lebih besar daripada 5%. Kemudian berikutnya untuk pengujian hipotesis, yakni pengujian hipotesis ini digunakan untuk menguji variabel-variabel independen yang memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap variabel dependen. Jadi kalau misalnya dari contoh tadi ada 6 variabel, kira-kira dari 6 variabel ini mana yang paling dominan terhadap variabel Y. Oke, kita melihat berdasarkan nilai koefisien regresi Y, maka variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel Y adalah variabel X3, di mana nilai koefisien regresinya beta sebesar 0,494. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X3 inilah yang memiliki pengaruh yang paling dominan di antara variabel lain terhadap variabel Y. Itulah cara membaca hasil output SPSS untuk analisis regresi linear berganda. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.